Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Zelika Rifat Febriawati dan teman saya Ila Selviana Dewi. Di sini kami akan membahas tentang asas umum dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Lalu setelah masa era reformasi diawali dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada Habibie, setelah itu pemerintah memiliki komitmen di mana akan melakukan sebuah perubahan paradigma yang mulanya government berubah menjadi governance. Menurut Suryanto dalam Salam 2017, ada 3 hal yang melatar belakangi munculnya good governance, yaitu yang pertama, munculnya sebuah fenomena yang disebut oleh Samuel P. Huntington sebagai gelombang demokratisasi berskala global. Awal mula munculnya gelombang ini dari Korea Selatan dan beberapa negara Amerika Latin yang menenggelamkan politik birokratis otoriter pada dasawarsa tahun 80-an dan berikutnya menyapu bersih sosialisme di Eropa pada awal dasawarsa tahun 90-an. Yang kedua, terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses pengelolaan distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat dunia ketiga. Nah, yang ketiga, terakumulasinya kegagalan struktural adjustment program yang diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia. Pun atau pengelompokan asas-asas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menurut Daramurti 2012 yaitu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama, rumpun yang pertama adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan juga bebas korupsi, kolusi, nepotisme dengan sebutan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Rumpun yang kedua yaitu terdapat dalam ajaran atau doktrin di dalam hukum administrasi yang dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik. AAUPN sendiri berdasarkan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terdiri dari 7 asas. Nah, sebelum dari 7 asas tersebut, apa sih AAUPN itu? AAUPN itu asas-asas umum penyelenggaraan negara. Nah, 7 asas itu yang pertama, asas kepastian umum, yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga, asas kepentingan umum, yang keempat, asas keterbukaan, yang kelima, asas proporsionalitas, yang keenam asas profesionalitas, dan yang ketujuh asas akuntabilitas. Baik, di sini saya Ila Silviana Dewi akan melanjutkan materi dari teman saya Jelika, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini pembahasan yang diambil yakni mengenai sebuah pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan yang diemban, serta dengan keberlangsungan kontrol sosial terhadap masyarakat, dengan tujuan pada kebaikan agar bersih juga sebagai ciri dari sebuah negara yang demokratis. Sehingga dalam pelaksanaan dalam dunia pemerintahan terbilang amat terbatas karena para pemilik kekuasaan tidak bisa melakukan hal yang sewenang-wenang. Ketika seseorang mempunyai jabatan juga sebagai pemilik kekuasaan, tentu sebaiknya berlaku baik dan bermoral, agar kedepannya tidak ada yang namanya penyalahgunaan dalam setiap melakukan tindakan juga ketika mengeluarkan kebijakan. Adapun dalam sebuah penyelenggaraan pemerintah tentu kita harus mampu membuat sebuah regulasi yang mana hal tersebut dibuat untuk memenuhi serta dengan antisipasi agar tidak ada terjadinya sebuah penyelenggaraan KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, cenderung membutakan para pejabat pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya kita harus mampu membuat sebuah langkah agar terhindar dari yang namanya KKN. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar terdiri dari beberapa unsur. Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan memperkaya diri sendiri, atau korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian, memberi atau menerima hadiah, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam penggadaian menerima gratifikasi.
dalam arti yang luas bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan resmi untuk keuntungan pribadinya sendiri. Nepotisme berasal dari kata Latin nepos yang memiliki arti keponakan atau cucu. Jadi, jika disimpulkan nepotisme adalah sikap pilih kasih dengan lebih mementingkan anak, kerabat, atau orang terdekat dalam segala urusan sehingga tidak memandang nilai atau kemampuan seseorang yang tidak dekat dengan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.